Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Muhammad Afgan Sak dengan NPM 233111020. Jadi di sini saya akan membahas mengenai materi yaitu human factor terhadap interaksi manusia dan komputer. Jadi di penjelasan kali ini saya akan menjelaskan mengenai mungkin pengertian dari human factor itu, terus itu juga manfaat dari human factor, lalu mungkin faktor-faktor yang mempengaruhi human factor itu tersebut. Ini saya akan menjelaskannya secara terperinci dan secara jelas. Untuk materi yang pertama, di sini materi yang pertama adalah pengertian human factor. Jadi apa itu human factor? Human factor pada interaksi manusia dan komputer adalah studi tentang karakter dasar manusia dan pengguna serta bagaimana faktor-faktor ini mempengaruhi interaksi manusia dengan komputer. Jadi human factor juga mencakup eh, evaluasi dan implementasi sistem komputer interaktif untuk digunakan oleh manusia. Lalu materi selanjutnya faktor manusia yang terukur. Jadi di faktor manusia yang terukur ini terdapat 5 faktor yang dimana masing-masing faktor ini memiliki peran-perannya yang mungkin sangat penting ya. Jadi yang pertama adalah waktu belajar. Jadi waktu belajar itu berapa lama orang biasa mempelajari cara melakukan suatu tugas yang relevan. Lalu yang kedua adalah kecepatan kinerja. Jadi yang dimaksud kecepatan kinerja itu adalah berapa lama suatu tugas dilakukan. Lalu yang ketiga adalah tingkat kesalahan. Jadi tingkat kesalahan itu adalah berapa banyak kesalahan dan kesalahan-kesalahan apa saja yang dibuat pemakai. Lalu yang keempat ada daya ingat. Bagaimana kemampuan? Jadi daya ingat ini daya ingat ini bisa dibilang adalah suatu kemampuan pemakai mempertahankan pengetahuannya setelah jangka waktu tertentu. Lalu yang kelima adalah kepuasan subjektif. Jadi kepuasan subjektif ini bagaimana kesukaan pemakai terhadap berbagai aspek sistem. Lalu untuk selanjutnya ada manfaat human factor, ada interaksi manusia dan komputer. Yang dimana di sini terbagi empat. Yang pertama adalah menghasilkan sistem yang aman dan bermanfaat. Jadi eh, di di human factor ini membantu dalam merancang sistem interaktif yang dapat berfungsi dengan baik dan memenuhi kebutuhan pengguna. Sistem yang bermanfaat dan aman dapat meningkatkan kepuasan pengguna dan mengurangi risiko kesalahan atau kecelakaan. Lalu yang kedua adalah meningkatkan interaksi antara manusia dan komputer. Jadi di human factor ini membantu dalam meningkatkan interaktif interaksi antara manusia dan sistem komputer dengan memperhatikan faktor-faktor seperti utilitas, terus itu juga ketergunaan, terus efektivitas dan efisiensi. Lalu yang ketiga adalah meningkatkan kinerja pengguna. Di human factor ini meningkatkan kinerja pengguna ini membantu dalam meningkatkan kinerja pengguna dengan memperhatikan faktor-faktor seperti waktu belajar, kecepatan kinerja, dan tingkat kesalahan. Lalu yang keempat ada meningkatkan kepuasan penggunanya. Jadi di human factor juga membantu dalam meningkatkan kepuasan pengguna dengan memperhatikan faktor-faktor seperti kepuasan subjektif, terus itu juga keterampilan motorik penggunanya, dan lain sebagainya. Lalu untuk selanjutnya, cara mengatasi cara mengatasi human factor dalam kecelakaan kerja. Jadi di sini ada 5 cara dalam mengatasi eh, kecelakaan kerja pada human factor.
Yang pertama adalah memberikan pelatihan dan pendidikan. Jadi eh, memberikan pendidikan dan pelatihan ini harus dilakukan secara berskala untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi pekerjanya. Lalu yang kedua adalah memperbaiki tata letak fasilitas kerja. Lalu yang ketiga ada menyediakan lingkungan kerja yang mendukung. Jadi eh, menyediakan lingkungan kerja yang mendukung ini merupakan faktor pengguna alat pelindung diri yang baik, tingkat kebisingan dan cahaya yang layak, serta tersedianya fasilitas medis. Seperti itu mungkin contoh-contoh dari eh, yang nomor tiga ini. Lalu yang keempat adalah memperbaiki prosedur kerja. Dengan memperbaiki prosedur kerja, eh, manusia atau seseorang bisa memahami prosedur kerjanya lebih jelas dan mudah dipahami. Lalu yang kelima adalah memperbaiki desain peralatan kerja. Jadi dalam memperbaiki desain peralatan kerja ini agar lebih sesuai dan cocok dengan penggunanya atau orang itu sendiri. Jadi dalam mengatasi human factor dalam kecelakaan kerja, perlu diingat bahwa human error bukanlah penyebab kegagalan, melainkan efek atau gejala masalah yang lebih kompleks. Oleh karena itu, pendekatan sistem harus ditelaah dan diperbaiki secara keseluruhan untuk memperbaiki kecelakaan kerja itu sendiri. Untuk materi selanjutnya di sini adalah catatan. Jadi eh, bisa dibilang salah satu faktor penting yang harus diperhatikan dalam perancangan sistem interaktif agar sistem dapat berfungsi dengan baik dan memenuhi kebutuhan adalah faktor ergonomi. Jadi faktor ergonomi ini merupakan faktor penting dalam interaksi manusia dan komputer. Karena manusia yang bekerja di depan komputer memerlukan beberapa waktu yang lama sehingga faktor ergonomi sangat dibutuhkan untuk membuat penggunanya nyaman, aman, dan efisien dalam bekerja maupun berinteraksi. Baik, itu saja penjelasan dari saya mengenai human factor ini. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.